Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Zain Muhammad Al-Anwari. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan. Di sini saya bermaksud untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yakni menceritakan sejarah dinasti Umayyah II atau Islam di Andalusia. Andalusia merupakan nama yang dikenal di dunia Arab dan dunia Islam untuk semenanjung Iberia dan Asbania. Kini wilayahnya terdiri atas Spanyol dan juga Portugal. Di sebelah utara berbatasan dengan Extremadura dan Castilla-La Mancha. Di sebelah timur berbatasan dengan Murcia dan Laut Mediterania. Di sebelah barat berbatasan dengan Portugal dan juga Samudra Atlantik Barat Daya. Di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Mediterania Tenggara dan Laut Atlantik Barat Daya yang terhubung dengan Selat Gibraltar yang memisahkan antara Maroko dan juga Spanyol. Andalusia mulai dikenal sejak dikuasai oleh Yunani, yang selanjutnya dikuasai oleh Kekaisaran Romawi yang dengan bertujuan untuk menyebarkan agama Kristen di wilayah tersebut pada abad ke-5 Masehi. Selanjutnya, Andalusia dikuasai oleh bangsa Vandal. Daerah semenanjung ini sejak saat itu mulai dikenal dengan Vandalusia, atau bangsa Arab menyebutnya dengan Andalusia. Setelah saat itu, Andalusia dikuasai oleh kerajaan Visigoth, yang raja terakhirnya bernama Roderick, wafat pada 711 Masehi. Raja Roderick yang memerintah dengan sewenang-wenang membuat Ratu Julian sebagai keluarganya yang menjabat sebagai gubernur di Ceuta memiliki dendam kepada Raja Roderick, sehingga dia meminta bantuan kepada kerajaan Islam, yaitu kepada Gubernur Musa bin Nusair di sebelah Afrika Utara. Gubernur Musa bin Nusair yang pada saat itu menguasai hampir seluruh wilayah utara Afrika kecuali bagian baratnya, yang saat itu masih dikuasai oleh kerajaan Bizantium. Jadi berkuasanya Islam di sebagian barat itu tidak terlepas dari ekspansi besar-besaran dinasti Umayyah I, sehingga berhasil menguasai daerah Spanyol tersebut. Nah, atas tawaran Ratu Julian tersebut, Gubernur Musa bin Nusair menyambut dengan baik tawaran tersebut, sehingga Islam pada saat itu berhasil menguasai daerah barat sehingga masuk ke Andalusia. Atas tawaran Ratu Julian tersebut, Gubernur Musa bin Nusair menyambut dengan baik tawarannya, sehingga pasukan Muslim berhasil memasuki daerah barat sehingga masuk ke jantung Andalusia. Dalam penaklukan tersebut terdapat 3 pahlawan yang berjasa dan tercatat pada sejarah tersebut. Yang pertama adalah Thariq bin Ziyad, dan yang ketiga adalah Musa bin Nusair, gubernur Afrika Utara itu sendiri. Thariq bin Malik diperintahkan oleh Gubernur Musa bin Nusair pada awal penaklukan Andalusia pada tahun 710 Masehi dengan membawa 400 tentara ke daerah Andalusia. Dengan membawa 400 tentara dan 100 tentara berkuda. Ia memimpin pasukannya melewati selat yang berbatasan dengan Maroko dan juga Eropa. Dan dia mendarat di sebuah daerah yang kini diberi nama Torifa. Ekspedisi ini berhasil dan Thariq bersama pasukannya kembali lagi ke Maroko dengan ghanimah yang banyak. Nah, pada tahun selanjutnya Gubernur Musa bin Nusair memerintah Thariq bin Ziyad untuk melanjutkan ekspedisi tersebut dengan membawa pasukan sebanyak 7.000 orang. Ekspedisi kedua ini dimulai dengan mendarat di sebuah bukit Karang Gibraltar yang sekarang diberi nama Jabal Tariq.
Dalam suatu pertempuran yang berada di wilayah Bakkah, Raja Roderick, raja terakhir Andalusia, tewas pada saat itu. Torik dan pasukannya pada saat itu terus menerobos ke dalam wilayah Eropa sehingga dapat menaklukkan wilayah-wilayah penting di daerah tersebut seperti Elvia, Granada, Toledo, dan sebagainya. Meskipun pasukan Torik bin Ziyad kalah jumlah, yang saat itu pasukan Torik ditambah dengan 5.000 orang barbar daerah tersebut yang menjadi 12.000 prajurit melawan pasukan Raja Roderick yang berjumlah sekitar 100.000 pasukan. Nah, sejak kekalahan Raja Roderick, akhirnya Islam menguasai Andalusia. Gubernur Musa bin Nusair pada tahun 712 Masehi memimpin sendiri pasukannya melewati pantai semenanjung barat dan berhasil menemukan Sidonia, Seville, dan Merida, serta mengalahkan kerajaan Gotik dan Theodomir di Orihuela. Pasukan Musa bin Nusair dan Torik bin Ziyad bergabung di Toledo. Kedua pasukan itu berhasil menguasai seluruh kota di Andalusia sampai ke utara seperti Saragossa, Barcelona, dan juga Tarragona. Mudahnya penaklukan daerah Andalusia tersebut tidak terlepas dari masalah eksternal dan internal yang terjadi di wilayah tersebut. Faktor eksternal merupakan kondisi sosial, politik, dan juga ekonomi negeri Andalusia yang sangat menyedihkan. Wilayah Andalusia terkoyak-koyak dan terbagi-bagi menjadi beberapa wilayah yang kecil. Penguasa Visigoth yang tidak toleran terhadap aliran-aliran yang dianut oleh penguasa, yaitu aliran monofisit, apalagi terhadap sebagian besar penduduk Andalusia yang pada saat itu menganut Yahudi. Mereka dibaptis secara paksa menurut agama Kristen. Bagi yang tidak bersedia, mereka akan disiksa secara brutal dan juga dibunuh. Dan juga rakyat dibagi ke dalam beberapa kelas sehingga terjadi kemeralatan di daerah Andalusia pada saat itu. Akibat perlakuan keji, koloni-koloni Yahudi yang penting menjadi tempat perlawanan dan pemberontakan. Kehidupan ekonomi pun mengalami penurunan dan kehidupan kesejahteraan rakyat semakin menurun. Padahal sektor pertanian, pertambangan, dan juga industri perdagangan pada masa pemerintahan Romawi mengalami kemajuan pesat. Sementara itu, Afrika Timur dan Barat menikmati kenyamanan dalam segi material, kebersamaan, dan keadilan. Nah, awal mula kehancuran kerajaan Raja Roderick itu awal mulanya pada pemindahan ibu kota dari Seville ke Toledo. Penguasa Toledo pada saat itu langsung diberhentikan begitu saja, sehingga menimbulkan banyak pemberontakan pada saat itu kepada Raja Roderick. Bahkan kakak dan adiknya menghimpun kekuatan bersama kaum muslimin di Afrika Utara untuk menghancurkan saudaranya tersebut. Dan juga Ratu Julian memberikan bantuan kepada Gubernur Musa bin Nusair berupa 40 buah kapal untuk pasukan kaum muslimin menyeberangi Selat Gibraltar, sehingga dengan mudah mereka sampai ke daerah benua Eropa. Adapun faktor internal yaitu kondisi tubuh penguasa dan tokoh-tokoh pejuang Islam yang pada saat itu memiliki rasa kuat dan keinginan yang tinggi untuk menaklukkan wilayah tersebut. Mereka adalah tokoh-tokoh yang kuat, kompak, terus adil, dan juga memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemimpin. Setelah perjalanan panjang
Islam berhasil menguasai Indonesia dari tahun 711 Masehi sampai tahun 1492 Masehi, yang dibagi ke dalam beberapa periode. Periode pertama pada tahun 711 Masehi sampai 755 Masehi. Andalusia berada di bawah kepemimpinan para wali yang ditunjuk langsung oleh khalifah Islam pada saat itu. Periode kedua adalah pada tahun 755 Masehi sampai 912 Masehi. Andalusia berada di bawah pemerintahan seorang jenderal atau gubernur, seorang panglima jenderal atau gubernur yang bergelar amir, tetapi tidak tunduk kepada kekuasaan khalifah di Baghdad. Yang selanjutnya adalah periode ketiga pada tahun 912 Masehi sampai 1012 Masehi. Pada masa ini dimulai pemerintahan masa Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir. Gelar khalifah mulai dipakai oleh Abdurrahman III karena dia melihat di wilayah Abbasiyah terjadi kemelut, sehingga mulai menimbulkan perpecahan di wilayah Abbasiyah. Nah, pada periode ketiga ini Andalusia mengalami puncak kejayaan. Di saat Abbasiyah mengalami kemunduran, di wilayah barat Andalusia mengalami kemajuan yang pesat dalam bidang pemerintahan, politik, ilmu, dan juga kedokteran. Selanjutnya adalah periode keempat pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini politik dan juga keadaan Andalusia mulai tidak stabil, sehingga terjadi perpecahan dan wilayahnya terbagi ke dalam beberapa kerajaan yang kecil. Walaupun pada saat itu kehidupan intelektual atau perkembangan ilmu pengetahuan tetap pesat. Yang selanjutnya adalah periode kelima pada tahun 1086 Masehi sampai 1248 Masehi. Andalusia berada di bawah kekuasaan dua kerajaan besar, yaitu kerajaan Murabitun dan juga kekuasaan Muwahhidun. Setelah dua kerajaan itu menguasai Andalusia, muncul kembali kerajaan-kerajaan kecil yang menguasai wilayah-wilayah di Andalusia. Karena perpecahan tersebut, militer umat Islam menjadi lemah di Andalusia, sehingga kerajaan-kerajaan yang tersisa di Andalusia tidak bisa menahan serangan-serangan dari kerajaan Kristen pada saat itu, yang membuat Andalusia kembali dikuasai oleh tentara Kristen tentara Kristen, sehingga yang tersisa pada saat itu adalah Grenada. Yang selanjutnya adalah periode ke-6. Pada saat ini Andalusia berada di bawah kekuasaan Bani Ahmar yang terletak hanya di Grenada saja. Peradaban Islam di Grenada tersebut kembali mengalami kemajuan, terutama dalam bidang ilmu dan juga filsafat, sehingga melahirkan ilmuwan-ilmuwan baru yang terkenal hingga saat ini dan juga masih dipakai ilmunya. Sementara di wilayah lain di kerajaan Kristen, mereka bersatu untuk mengalahkan kerajaan Islam yang tersisa di Grenada. Grenada mengalami pengepungan oleh kerajaan-kerajaan Kristen, sehingga pada tanggal 2 Januari 1492 Masehi, Grenada berhasil ditaklukkan oleh kerajaan-kerajaan Kristen, sehingga habislah kerajaan-kerajaan Islam yang berada di Spanyol. Nah, di sini saya ingin menyimpulkan beberapa kemajuan yang terjadi pada saat Islam menguasai Andalusia. Selama 7,5 abad, Islam menguasai Andalusia memiliki pencapaian yang luar biasa, terutama dalam berbagai bidang ilmu. Nah, kemudian yang pertama adalah bidang bahasa Arab.
sebagai realisasi kebijakan Arabisasi atau pengaraban dinasti Umayyah di Damaskus. Ilmu pengetahuan berkembang dalam perantara bahasa Arab. Masyarakat Andalusia baik Islam maupun non-Islam menerima dengan baik realisasi tersebut, sehingga melahirkan beberapa ilmuwan terkemuka seperti Ibnu Malik yang mengarang Alfiyah dan juga Ibnu Quthayyah. Dan yang kedua adalah dalam bidang ilmu tafsir yang melahirkan para ahli seperti Atiyah dan juga Al-Qurtubi. Kedua mufasir tersebut menggunakan metode penulisan At-Tabari yang dikenal dengan tafsir bil mas'ur. Selanjutnya, kemajuan dalam ilmu hadis. Para ahli dalam bidang hadis ini antara lain adalah Al-Wadah, Al-Qadi, dan Al-Bajj. Selanjutnya, perkembangan dalam ilmu fikih. Sebelumnya, masyarakat Andalusia merupakan penganut mazhab Al-Auza'i dan kemudian menganut mazhab Maliki yang diperkenalkan pertama kali oleh Ziyad bin Abdurrahman. Dalam ilmu fikih melahirkan beberapa ilmuwan terkemuka seperti Abu Bakar Al-Qutiyah yang mengarang kitab Al-Muhalla yang berisi tentang fikih, dan juga Ibnu Rushdi yang mengarang kitab Bidayatul Mujtahid, yaitu tentang permulaan seorang mujtahid. Dan yang selanjutnya adalah ilmu tasawuf. Ilmuwan yang terkenal dalam bidang ini adalah Muwahhidun Ibnu Arabi yang terkenal dengan faham wahdatul wujudnya, yang menghasilkan beberapa karya seperti Al-Futuhat Al-Makkiyah. Dan selanjutnya adalah dalam bidang filsafat. Apabila dari kawasan timur dikenal dengan Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Kindi, maka di Andalusia dikenal dengan yang terkenal adalah Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rushdi. Selanjutnya adalah dalam bidang kedokteran. Dalam bidang kedokteran, Andalusia memiliki ilmuwan seperti Ibnu Rushdi. Dia mengarang kitab Al-Kulliyat fit Tibb, yaitu tentang filsafat dalam ilmu kedokteran. Kitab ini menjadi referensi orang-orang Eropa selama berabad-abad. Ilmuwan dalam bidang obat-obatan antara lain adalah Ibnu Ja'far dengan karyanya Ad-Dawiyah Al-Mufradah. Selanjutnya dalam bidang pertanian. Andalusia sudah mengenal irigasi dan saluran-saluran air, sehingga dapat membangun kebun-kebun tebu, anggur, jagung, dan juga masih banyak lagi. Sehingga pada saat itu kesejahteraan rakyat Indonesia terjamin karena adanya ilmu pertanian tersebut. Yang selanjutnya adalah dalam bidang seni. Seni, arsitektur, dan desain di Andalusia memiliki ciri khas tersendiri. Kita dapat melihatnya dari istana-istana yang tersisa dari peradaban Andalusia di sana seperti Istana Alhambra, dan juga seni musik dan juga suara mengalami kemajuan di masa Andalusia. Itu tercatat dengan adanya beberapa salah seorang musisi terkenal yang tercatat dalam sejarah, yaitu Hasan bin Naf'i. Hasan bin Naf'i merupakan mantan musisi Harun al-Rashid yang diusir, sehingga dia pindah ke Andalusia. Selanjutnya adalah dalam bidang sastra. Ahli sastra yang terkenal adalah Ibnu Saidar dengan karyanya Al-Mu'jam, yaitu ensiklopedia. Dan selanjutnya dalam bidang sejarah. Ahli yang terkenal dalam sejarah ini seperti Ibnu Quthayyah yang mengarang tentang kitab awal penaklukan Andalusia sampai masa kepemimpinan Abdurrahman III. Dan yang selanjutnya adalah ilmu geografi. Ahli geografi yang terkenal pada saat itu seperti Abdul Aziz Al-Bahri dengan karyanya Al-Masalik wal Mamalik. Dan yang selanjutnya dalam bidang ilmu astronomi. Ahli yang terkenal itu yang bernama Az-Zarqali. Dia lahir di Toledo.
Yang selanjutnya adalah trigonometri. Ahli trigonometri ternama adalah Jabir bin Aflah dari Seville. Pengantar istilah astronominya ditulis oleh Islah Al-Majisti, berisi tentang teori-teori trigonometrikal. Dan yang selanjutnya adalah antidot atau penawar racun. Ahli penawar racun pada masa ini yang terkenal adalah Al-Kofiki dari Cordoba. Dia telah menulis risalah terbaik tentang 360 serum. Nah, begini teman-teman. Setiap kekuasaan pasti ada awal mula, perkembangan, kemajuan, dan juga kemunduran. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kemunduran Islam di Andalusia. Seperti dijelaskan tadi dalam periode terakhir atau periode ke-6, awal mula kehancuran Andalusia adalah karena terpecahnya Andalusia ke dalam beberapa wilayah kecil, sehingga muncullah kelemahan dalam bidang militer di Andalusia yang membuat kerajaan Kristen di sekitarnya membuat persatuan untuk menaklukkan wilayah Andalusia. Adapun beberapa faktor yang membuat Islam di Andalusia ini mengalami kemunduran. Yang pertama adalah konflik Islam dan Kristen. Kedatangan bangsa Arab ke Andalusia memperkuat kebangsaan orang-orang Kristen. Hal ini membuat kehidupan di Andalusia tidak terlepas dari pertentangan antara umat Islam dan juga umat Kristen. Pada abad ke-11, umat Kristen mengalami kemajuan, sedangkan dalam abad itu umat Islam mengalami kemunduran. Nah, faktor yang selanjutnya adalah tidak adanya ideologi pemersatu. Orang Arab tidak pernah memperlakukan pribumi sederajat sampai abad ke-10. Mereka memberi istilah ibad dan muwaladun kepada para mu'alaf, sehingga menimbulkan ungkapan yang merendahkan kepada mu'alaf dan non-Arab, sehingga merekalah yang menggerogoti dari dalam dan memulai gerakan-gerakan yang menghancurkan umat Islam dari dalam. Faktor yang selanjutnya adalah kesulitan ekonomi. Pemimpin pada saat itu terlalu fokus dalam bidang keilmuan, sehingga mereka lupa terhadap ekonominya sendiri, yang membuat militer dan juga masyarakatnya mengalami ketidakharmonisan dan juga mempengaruhi perpolitikan pada masa itu, sehingga terjadilah kemunduran secara perlahan dan juga kepercayaan masyarakat kepada pemimpinnya. Faktor yang selanjutnya adalah tidak adanya sistem peralihan yang jelas di Andalusia, sehingga terjadi perebutan kekuasaan oleh beberapa penguasa-penguasa di daerah Andalusia. Oleh karena itu muncullah kerajaan-kerajaan kecil yang memisahkan diri dari Andalusia. Faktor yang terakhir adalah terpencilnya Andalusia dari kerajaan-kerajaan Islam lainnya, sehingga umat Islam di Andalusia harus berusaha sendiri untuk menjaga diri mereka dari serangan-serangan umat Kristen. Yang paling dekat itu adalah kerajaan dari Afrika Utara. Oleh karena itu tidak ada kekuatan alternatif yang membendung kebangkitan umat Kristen di sana, sehingga umat Islam di Andalusia mengalami kehancuran. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena saya juga masih belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.